Halo saudara, balik lagi sama Udin Ready. Nah, jadi masih tetap ya dalam situasi lu tuh lagi. Oh, kata makan kon kok. Ya, jadi masih dalam situasi isolasi mandiri. Makanya ini bikin video di rumah aja. Nah, jadi kayak kemarin ya bahas soal teknis lagi. Cuman kali ini ya bisa dibilang sesuai dengan pengalaman dan pengamatan pribadi. Jadi nggak semua orang setuju sama pendapatku ini ya. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama masalah stang, terutama stang jepit. Jadi beberapa orang ya mereka mutusin buat ganti stang, entah itu dari stang apa ini, stang fat bar kemudian diganti stang jepit, atau yang udah pakai stang jepit terus diganti yang model lainnya kayak gitu. Nah, biasanya orang yang ganti ke stang jepit yang model ini ya, adjustable atau yang derajatnya ini bisa diatur, coba kalian perhatiin deh, biasanya itu yang sebelah kiri dia posisinya lebih tinggi dibandingin yang sebelah kanan. Nah, jadi kenapa kok bisa gitu? Jadi kalau menurut pengalaman pribadiku itu pernah kayak aku pakai stang jepit yang adjustable yang bisa diatur itu ya, derajat kemiringannya itu yang sebelah kiri lebih tinggi. Nah, itu biasanya karena tanpa kita sadari waktu kita di parkiran geser-geser motor kayak gitu, itu waktu kita ngangkat gini ya, diangkat itu tanpa kita sadari tangan kita ini juga ikut ngangkat motornya. Jadi makanya lama-kelamaan walaupun udah dikencengin itu bisa keangkat. Makanya yang sebelah kiri stang jepitnya biasanya lebih tinggi dibandingin sebelah kanan. Coba deh kalian perhatiin. Atau kalau kalian punya motor yang pakai stang jepit model adjustable kayak gitu, itu karena aku sendiri dulu pernah ngalamin. Jadi waktu itu yang aku rasain, kok lek bosok Jawa nih semplah tangan nih. Jadi tinggi sebelah. Ternyata ya itu tadi kalau menurut pengalamanku, karena di parkiran sering geser-geser motor dan tanpa kita sadari kita ngangkat stang yang sebelah kiri. Nah, jadi solusinya gimana? Ya jangan terlalu ini diangkat yang sebelah kiri stangnya. Jadi kayak gitu. Kemudian yang berikutnya masalah knalpot. Nah, kalau masalah knalpot ini nggak mutlak ya. Jadi ada beberapa motor yang bisa di istilah kayak jadi patokan apakah knalpot motor tersebut pernah diganti atau enggak. Untungnya apa? Nah, kan ada ya biasanya yang orang bilang ini motornya masih benar-benar standar, nggak pernah diotak-atik atau apapun kayak gitu sama sekali. Nah, tuh jalek kucing di. Ya, jadi bisa buat patokan kalian apakah ini motor benar-benar standar nggak pernah diotak-atik terutama knalpotnya atau enggak. Tapi nggak semua motor bisa di apa sih bahasa Jawa nih bahasa Indonesia ditengeri apa sih, bisa ditandain benar-benar standar nggak pernah diganti atau enggak. Nah, jadi aku tahu ya kayak CBR, kemudian R15, kemudian Gesik R, itu kalau motor yang benar-benar standar, nah ini posisi mounting dari knalpotnya ke footstep itu biasanya ada di dalam. Nah, kayak gini. Jadi knalpotnya ada di bagian dalam ya, bagian dalam dari mounting footstepnya. Nah, biasanya orang yang dari knalpot racing kemudian dibalikin standar, mereka lupa kalau mountingnya ada di sebelah dalam dari footstep. Harusnya yang harusnya kayak gini, karena mereka mungkin ya lupa atau nggak tahu atau gimana, itu mereka biasanya mountingnya jadi di sebelah luar. Nah, ini bisa jadi salah satu penanda kalau knalpotnya pernah diganti. Karena ya lagi-lagi sesuai pengalaman dulu, pernah waktu habis dari knalpot racing terus balikin standar karena perjalanan jauh ya keluar kota, itu aku balikin standar. Nah, itu aku masang mountingnya di sebelah luar. Terus waktu di parkiran kok knalpotnya ini kayak terlalu menjorok keluar, jadi kayak jentar temen sih nang jobo. Nah, ternyata setelah aku teliti lagi,
Nah ini masalahnya di bagian mounting. Nah ini juga bisa jadi penanda ya kalau apakah motor tersebut pernah diganti atau enggak knalpotnya. Jadi kalau kalian waktu mau beli motor terus orangnya bilang ini knalpotnya nggak diganti, ini baru standar bla 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 bla, terus kalian lihat mountingnya ini udah salah, nah berarti itu udah bohong dia. Cuman ya sekali lagi ini nggak mutlak ya, karena ada beberapa motor yang mounting knalpotnya ada di sisi luar. Ya tinggal kalian lihat di Google aja lah, atau kalau nggak gitu orangnya emang ngerti mountingnya sebelah mana, nah itu juga nggak bisa dijadiin patokan. Ya mungkin itu sih sedikit masalah teknis tentang motor ya, yang sering dialamin banyak orang karena kayak knalpot tadi. Jadi aku sering nemuin, juga pernah ngalamin itu knalpotnya mountingnya yang harusnya di dalam footstep itu ada di luar, nah itu berarti pernah diganti. Kemudian juga stang jepit tadi aku pernah ngalamin juga. Terus juga sering nemu di jalan, terutama itu orang-orang yang stang jepitnya adjustable itu tinggi sebelah kiri, nah kayak gitu. Jadi ya silakan setuju atau enggak sama opini pribadiku ini, yang jelas ini pengalaman pribadi dan juga pengamatan di jalan-jalan orang-orang kayak gitu ya. Ya mungkin sekian dulu aja buat vlog kali ini, moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Oke, Andi Redi, dadah.